Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan mata kuliah Birokrasi dan Governansi Publik. Seperti yang sudah saya janjikan, saya akan menyampaikan tentang project based learning kita yang merupakan ujian tengah semester. Temanya adalah citra birokrasi. Silakan diperhatikan dengan baik. Dan ini merupakan soal ujian. Poin pertama dari soal ujian ini adalah Anda diminta untuk membuat video yang menjelaskan tentang hasil survei tentang citra birokrasi yang Anda sebarkan angketnya melalui Google Form. Gunakan form angket yang sama seperti yang sudah saya buat, yang alamatnya tertera di sini. Dan Anda diminta untuk tidak mengubah kalimat dan nomor urut dari form, ya, supaya sama persis, supaya nantinya bisa dikompilasi semuanya dijadikan satu. Paling sedikit Anda diminta mendapatkan 30 responden. Semakin banyak responden, maka akan mendapatkan lebih banyak poin penilaian. Kemudian link video dan link Google Form paling lambat diupload di LDRU tanggal 17 April pukul 23.59. Jadi pas sebelum ganti hari. Kalau tidak salah ujiannya tanggal 10 ya. Jadi 7 hari setelah ujian. Dan nanti soal ujian ini juga saya upload di LDRU ya. Jadi ini semacam bocoran soal yang soalnya resmi akan keluar tanggal 10 April. Dan durasi video antara 15 sampai 25 menit. Silakan diatur sedemikian rupa. Kriteria penilaiannya intinya ada 3. Yang pertama adalah kualitas desain videonya. Ya. Nanti saya kasih contoh video dari kakak angkatan kalian yang bagus. Ya. Juga bagaimana kualitas suaranya, kualitas gambarnya, kreativitas Anda dalam membuat video. Ini kriteria yang pertama. Yang kedua, bagaimana kemampuan Anda menjelaskan dari hasil survei ini dengan teori yang relevan. Jadi apa poin-poin yang disurvei itu berkaitan dengan teori apa. Nah, semakin banyak dan semakin bagus bisa menjelaskan, bisa mengkaitkan dengan teori, maka nilainya akan semakin bagus. Jadi bukan hanya menjelaskan hasil surveinya saja, tapi bagaimana dikaitkan dengan teori yang sudah dipelajari waktu pertemuan di perkuliahan. Kemudian kriteria penilaian ketiga adalah jumlah responden. Minimal 30, semakin banyak semakin bagus nilainya. Silahkan manfaatkan grup-grup WA atau teman atau siapa keluarga untuk mengisi survei ini. Ya. Tentu saja jangan menyebarkan survei yang kira-kira sama nanti ya di antara teman-teman di kelas ini ya. Jangan menyebarkan survei pada grup yang sama ya. Sehingga diharapkan satu orang itu hanya satu kali mengisi saja. Nah, ini kriteria penilaiannya. Nah, ini kuesionernya. Ya, silakan dibuat sama persis ya. Kalau nggak salah ada 26 poin nomor. Ya. Yang pertama sebagai awal ya di halaman pertama ini sudah saya buat seperti ini. Survei ini dilaksanakan dalam rangka pemenuhan tugas mata kuliah birokrasi dan governansi publik pada program studi administrasi publik Universitas Jenderal Sudirman dan seterusnya. Dan diharapkan Anda sebagai responden dari survei yang saya buat ini. Jadi Anda di samping menyebarkan survei ya ke teman-teman di grup atau di relasi kalian, Anda diharapkan mengisi survei pada
link Google Form saya. Dan pertanyaannya yang pertama adalah pertanyaan seputar identitas atau karakteristik responden, yang pertama jenis kelamin. Dan ingat, semuanya harus dibintangi merah ya. Artinya semuanya harus terisi. Jangan sampai merahnya itu kelewat ya. Tidak mewajibkan untuk mengisi ya. Pertama dengan jenis kelamin, tentang usia, dan jadi catatan ini usia supaya nanti, karena biasanya kalau tanya tentang usia, ada yang nulis 21 tahun, ada yang tidak. Nanti ketika hasil di Google Form itu dianggap berbeda, walaupun ada usianya sama. Ya. Misalnya satu orang ngisi 21, orang lain 21 tahun, itu dianggap data yang berbeda. Maka di sini cukup ditulis angkanya saja. Tidak perlu ada tahunnya. Tingkat pendidikan ini jelas, kemudian pekerjaan juga jelas, ya. Tempat tinggal ini penting juga, nanti bisa dianalisis. Yang mempunyai pengalaman lebih bagus tentang birokrasi itu orang kota atau orang desa, ya. Kemudian ini pertanyaan nomor 6, birokrasi di Indonesia sudah sangat ideal dan seterusnya ya. 6, 7 itu tentang karakteristik birokrasi ini. Ya. Ini tentang karakteristik birokrasi sampai 10 jenjang karir ya. Jenjang karir. Kemudian tentang peraturan-peraturan tertulis dan resmi ditandatangani pejabat. Ini juga karakteristik birokrasi dari Weber. Kemudian nomor 12 juga karakteristik Weber. Yang mana Anda saya kira sudah paham ya. Pelayanan yang tidak membedakan orang per orang. Nah, itu pelayanannya karakteristik yang mana. Kemudian nomor 13 dan seterusnya itu sudah masuk patologi birokrasi. Birokrasi pemerintah masih belum dipercaya karena belum terbebas dari praktek KKN. Nah, ini kan patologi yang pertama. Patologi yang kedua, belum profesional. Semuanya pertanyaan alternatif jawabannya adalah skala Likert, 5 alternatif jawaban, yang di tengah itu yang tidak tahu atau tidak punya pendapat. Karena kemungkinan sekali ada orang yang tidak tahu. Nah, ini sampai pertanyaan keberapa ya, nih pegawai pemerintah dalam bekerja banyak yang tidak kompeten. Nah, ini kan penyakit juga atau patologi ya. Nomor 16, birokrasi pemerintah dalam menangani permasalahan yang ada pada masyarakat kurang sigap. Nah, semuanya ini bermewah-mewahan, bermalas-malasan ya. Ini patologi ya. Lebih rajin melayani masyarakat jika mendapatkan imbalan ya. Gaptek. Ya, ini yang di tabelnya Kaiden ya. Tabelnya Kaiden. Biro patologis. Urusan yang harusnya mudah sering dibuat sulit ya. Kemudian ini juga karena ada satu ungkapan yang sangat terkenal di negara kita, kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah. Lah, responden kalian lebih banyak setuju atau tidak di sini ya. Kemudian lebih banyak pengalaman negatif yang didapatkan dari birokrasi pemerintah. Nah, saya selalu berusaha untuk tidak berurusan dengan birokrasi pemerintah. Nah, ini kan menunjukkan bahwa citra birokrasi itu sangat jelek. Kemudian jika saya punya kepentingan terhadap birokrasi pemerintah, sudah terbayangkan pasti bakal menemui kesulitan. Nah, ini menunjukkan citra juga. Responden kalian itu lebih banyak yang mana nanti? Ya. Kemudian Anda jelaskan. Nah, yang terakhir, kepuasan saya terhadap pelayanan birokrasi pemerintah. Nah, lebih banyak mana nanti hasilnya? Sangat puas, puas, tidak tahu, tidak puas, dan sangat tidak puas. Kemudian submit. Saya kira demikian, mudah-mudahan jelas ya. Selamat bekerja ya. Terima kasih. Arigato gozaimasu.